Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video Ngulik Saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 13 Februari, menjelang jam 6 sore, kita akan mengulik saham MDKA. Kenapa kita kulik saham MDKA? Karena menurut saya ada beberapa hal menarik di MDKA ini. Selain tentu saja saat ESG turun, MDKA justru berkibar. Hal-hal apa saja kah yang menarik di MDKA? Silakan simak kuliah saham MDKA ini sampai selesai, teman-teman. Hal pertama yang menarik dari MDKA adalah saham ini sudah membentuk bullish divergen dan belum lunas. Jadi target divergennya ada yang belum lunas. Mari kita perhatikan, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan sejak tahun 2023, teman-teman. Nah, dari bulan Juni kita perhatikan, ya, harganya turun. Tetapi MACD-nya justru naik. Nah, ya kan? Jadi ini ada bullish divergen. Targetnya berapa? Secara teori, targetnya itu di sini, teman-teman. Kalau secara teori seperti ini, targetnya di sini, di 4.200-an. Harusnya ini kalau misalkan sudah di sini ini 4.200 berarti udah selesai, udah lunas hutang bullish-nya. Tapi ini masih ada hutang bullish yang belum selesai, gitu kan, di 4.200-an. Kemudian yang kedua itu ada gap yang cukup gede dan itu belum tertutup. Yaitu ini, gap di tanggal 5 Mei. Ini apa namanya di harga 3.600-an. Andaikan saat dia divergen di sini, plus divergen ini harga sudah sempat 3.600, maka sudah lunas targetnya. Tetapi karena gap belum tertutup, kemudian harga belum sampai ke resisten sebelumnya ini, maka menurut saya bullish divergen ini masih berlaku. Jadi kita masih bisa berharap harga saham MDK ini akan ke 4.300-an. Apakah sekarang? Nah, kita nggak tahu, tapi kayaknya masih jauh karena sekarang harganya ada di bawah 2.000. Oke, itu yang pertama, teman-teman. Jadi ada bullish divergen yang belum lunas. Yang kedua, kalau kita perhatikan saat periode turun ini, teman-teman. Jadi turun ini, kecuali 2 hari terakhir yang naik ini ya. Saat periode turun ini, mari kita perhatikan dari tanggal 21 Januari sampai tanggal 11 Februari. Kita cek doanya. Jadi pada saat turun itu, teman-teman, periode itu ada akumulasi gede banget dari KI, di mana KI net fall-nya sampai 1,1 juta lot. Yang mana top sellernya itu adalah retail. Nah, ini ada OD, ada PD di sini. Jadi, apabila ada kondisi ini, maka orang akan menyebut teorinya itu markdown. Kalau istilah Profita turun semu. Turunnya semu, bohongan, palsu, dia akan naik. Nah, ini. Jadi ini, teman-teman. Jadi ada dua hal ini yang menarik. Gitu kan? Sehingga saham ini layak dijadikan watch list. Terus timing belinya kapan? Gitu kan? Sekarang kita ngomong timing beli nih. Sebelum kita bahas tentang timing beli, saya ingin sampaikan bagi teman-teman yang ingin belajar saham, ingin menjadikan saham sebagai sumber penghasilan tambahan yang signifikan, Profita rutin mengadakan edukasi atau kelas saham, teman-teman. Kelas Profita itu ada yang online, ada yang offline. Untuk kelas online, kita itu adanya kelas privat. Jadi kita ada kelas privat one on one, satu satu mentor secara online. Ini flyernya, teman bisa hubungi nomor yang ada di flyer ini. Sementara untuk kelas offline, kita mengadakan rutin di kota-kota besar. Terdekat besok hari Sabtu, kita akan mengadakan di Jakarta, di Hotel Amaris Juanda. Ini flyernya. Sementara bulan Maret besok, kita akan mengadakan di Solo, tanggal 9 Maret, pas puasa. Jadi kita ngabuburit sambil belajar saham. Ini flyernya, teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di flyer ini. Dan sekedar informasi, teman-teman, semua kelas profit itu bergaransi uang kembali 100%. Jadi apabila ada peserta tidak mampu melakukan alasan mandiri, uangnya akan dikembalikan utuh 100%. Menarik bukan? Bila teman-teman tertarik, silakan hubungi nomor di flyer ini atau nanti bisa cek kolom deskripsi. Ya, sekarang mari kita bahas timing beli dari MDKA. Yang pertama, kita ngomongin tren. MDKA ini bisa dikatakan sudah masuk fase uptrend, teman-teman. Kita bisa ambil dari support tanggal 9 Januari, turun, kemudian naik lagi. Nah, perhatikan saat naik, gitu kan, ini support
terkininya itu di atas support sebelumnya tanggal 9 Januari. Maka ini sudah bisa dikatakan uptrend. Dan ini terkonfirm karena pada saat mantul ini, mantul tanggal 2 10 Februari ini, stokastik ada di bawah 20. Jadi ini sudah confirm kalau ini uptrend teman-teman ya. Oke, itu. Kalau sudah uptrend, ya tentu kita bisa beli, gitu kan? Teorinya seperti itu. Jadi, bagi teman-teman yang naksir, yang pertama, opsi pertama bisa nanti nunggu dia jebol resisten ini, teman-teman. Jadi ini ada resisten di harga 1705. Jadi nanti kalau dia sudah jebol 1705, teman-teman bisa mulai beli, gitu kan? Itu opsi pertama, gitu kan? Stokastiknya saat ini ada di 58, ini sudah masuk kategori sedang ya, nggak murah juga nggak mahal, tapi masuk kategori sedang karena di angka 50-an. Jadi kalau teman-teman mau beli mulai nyicil boleh karena sudah uptrend, gitu kan? Itu opsi pertama. Alasan kedua kenapa berani boleh beli, gitu kan? Karena saat ini ACE-nya udah confirm teman-teman. Perhatikan ini confirm confirm. Jadi ACE-nya udah berwarna hijau, kemudian motong MA13. Maka ini sudah masuk fase beli ya seperti ini. Jadi ini sama gitu kan. Nah, jadi sudah masuk fase beli dari ACE-nya. Itu yang pertama. Jadi boleh mulai nyicil alasannya karena sudah uptrend dan ACE-nya sudah confirm. Tapi bagi teman-teman yang konservatif, tapi bagi teman-teman yang konservatif mungkin kepengen memastikan kekuatan, ya teman-teman bisa nunggu dulu, nunggu nanti saat MA20 memotong MA60. Jadi ini adalah apa namanya indikator, kalau ini motong indikator sudah strong uptrend, jadi sudah uptrend kuat. Ya tentu semuanya ada plus minusnya, gitu kan. Kalau nunggu nanti ini strong uptrend ya tentu sudah naik tinggi, gitu kan. Sudah naik tinggi teman-teman, gitu kan. Tetapi itu lebih kuat. Tuh, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga teman-teman bisa gunakan Bollinger. Jadi nanti kita bisa mulai masuk saat gitu kan candle ini menyentuh Bollinger atas dan udah buka. Jadi istilahnya mulut buayanya buka, itu kena mulut buaya atas, kita bisa mulai beli. Nah, jadi itulah beberapa timing beli yang teman-teman bisa gunakan. Tentu tetap perhatikan dengan tipikal masing-masing. Karena bisa jadi tipikal saya dan tipikal teman-teman itu berbeda tipikal tradingnya. Demikian teman-teman, kuliah saham MDKA ini jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di video karena ini bukan perintah jual atau perintah beli. Apabila ada perbedaan analisa, kami menghargai, tidak perlu saling membuli. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.